di sore hari ini sudah sholat semua ya? Saya harap sudah sholat asar semua ya. Sudah. Hari ini kita bertemu untuk pertemuan yang terakhir di hari Ahad ya. Tanggal berapa? Tanggal 12. Dan ini adalah pertemuan ke-15. Hari ini di pertemuan ke-15, jika ada yang sudah siap untuk presentasi di pertemuan terakhir, silahkan dilaksanakan. Ada yang menjadi moderator, selanjutnya ada yang menjadi presenter, dan bersiap-siap memberikan berbagai macam pertanyaan dan masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas dari calon atau dari rencana penelitian dan juga rencana penulisan tesis di program S2 Manajemen Pendidikan Islam di UINSI Samarinda. Silakan siapa yang akan menjadi moderator di sore hari ini. Pak Bisma aja silakan. Yang belum presentasi berapa mahasiswa, Bapak Ibu? Hari ini 5 Pak. 5, agak banyak ya. Baik, karena agak banyak, dibatasi saja satu presentasi atau satu proposal, 2 penanya saja. Siap, Pak. Ya, silakan. Siapa moderator nih? Teman-teman. Pak Bisma aja sudah. Iya, Pak Bisma aja sudah. Nggak bosan ya dengar saya terus ya? Oke. Nggak pernah bosan, Pak. Apalagi istri ya, nggak pernah bosan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja karena kita sore ini mengejar waktu. Baik, langsung kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa presenter pertama pada siang hari ini, sore hari ini? Marantika ya? Atau Ibu Erna? Marantika minta duluan, silakan. Oke, baik Marantika. Kalau gitu kami serahkan waktunya kepada Mbak Marantika untuk menjelaskan proposalnya. Kepada Mbak Marantika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bisma. Kemudian mohon izin untuk Pak Umar untuk saya menyampaikan proposal tesis saya pada sore hari ini. Di sini judul proposal tesis saya mengenai manajemen kurikulum program Manteka berbasis total quality management dan strategi pengelolaan kelas dalam mempertahankan eksistensinya era 4.0 di MAN Kalimantan. Ya, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, metode penelitian, dan kemudian referensi. Ya, mengenai latar belakangnya, yaitu salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan dan pengajaran agama sekarang ialah bagaimana mengajarkan agama kepada anak didik sehingga dapat memperoleh hasil semaksimal mungkin. Melalui dari pembinaan keagamaan tidak hanya membentuk pribadi luarnya saja kepada seorang individu, tetapi pembinaan keagamaan mampu membentuk watak dan hati seseorang agar menjadi insan yang kamil dan menjadi individu bisa membawa masyarakat, bangsa, dan negaranya ke arah yang lebih maju. Kemudian, kurikulum itu adalah landasan utama bagi suatu pendidikan dijalankan dan dikembangkan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kurikulum sebagai salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolak ukur keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan.
Kurikulum menentukan jenis dan kualitas pendidikan serta pengalaman yang memungkinkan para lulusan memiliki wawasan yang global. Dan dengan pengembangan kurikulum ialah hal yang tiada henti dilakukan. Jika tidak, maka kurikulum akan menjadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan kehidupan yang pesat. Perubahan era globalisasi yang diindikasikan dengan berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan sangat pesat dari berbagai bidang. Maka guru didorong memiliki teknik pengajaran dan tepat dan strategi pembelajaran untuk siswa agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi pengelolaan kelas yang efektif sehingga mampu memberikan perubahan yang esensial, yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, proposal ini membahas mengenai manajemen kurikulum program MANPK dalam mempertahankan eksistensinya untuk menghadapi persaingan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan sesuai zaman yang berkembang saat ini. MAN 2 Samarinda merupakan salah satu sekolah yang terletak di kota Samarinda yang sangat terkenal dengan keislamannya. Maka dari itu, sekolah MAN 2 Samarinda haruslah juga mencirikan khas dalam bidang keagamaannya, sehingga biasa lebih menonjol dari sekolah-sekolah madrasah aliyah lain. Oleh karena itu, maka patutlah program MANPK ini dilaksanakan di MAN 2 Samarinda agar menunjang para peserta didiknya dalam menghadapi tuntutan-tuntutan global dan tuntutan dalam keagamaan. Program MANPK di MAN 2 Samarinda ini sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Program di sekolah tersebut selalu mengalami peningkatan baik dari segi fasilitas maupun keilmuannya. Bahkan seleksi siswa MANPK setiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang lebih baik. Penerimaan siswa pada program MANPK itu sangat terbatas dikarenakan peminat untuk mengikuti seleksi program tersebut sangat banyak. Adapun program khususnya yaitu tahfiz, hafalan Quran, dan hadis, taklim kitab-kitab, pendalaman bahasa Arab dan Inggris, seminar keagamaan yang mendatangkan pemateri dari dalam maupun luar kota. Nah, kemudian program MANPK ini satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur dari 10 yang ada di Indonesia, yaitu MAN 1 Yogyakarta, MAN 2 Padang Panjang, MAN 3 Makassar, MAN 1 Surakarta, MAN 1 Ciamis, MAN 2 Mataram, MAN 4 Jombang, MAN 2 Samarinda, MAN 4 Banjar, dan MAN 1 Jember. Kemudian mengenai rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan kurikulum program MANPK berbasis Total Quality Management di MAN Kalimantan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kurikulum program MANPK berbasis Total Quality Management di MAN Kalimantan. Yang ketiga itu, bagaimana evaluasi kurikulum program MANPK berbasis TQM di MAN Kalimantan. Yang keempat, apa saja kendala-kendala dalam menerapkan kurikulum program MANPK dan strategi pengelolaan kelas dalam mempertahankan eksistensinya era 4.0 di MAN Kalimantan. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian lapangan, field research. Kemudian metodenya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian subjek dan objek penelitiannya, subjeknya yaitu peserta didik dan pembina MANPK, objek penelitiannya pengembangan kurikulum program MANPK dan strategi pengelolaan kelas di MAN 2 Samarinda. Kemudian data dan sumber data. Data pokoknya yaitu mengenai perencanaan pelaksanaan kurikulum, langkah kegiatan keagamaannya, hasil pelaksanaannya, dan strategi dan metode pengelolaan kelasnya. Kemudian data penunjangnya itu ada sejarah singkatnya, kemudian keadaan fisik bangunan, keadaan pendidik dan tenaga pendidik serta siswanya. Kemudian sumber datanya yaitu informannya peserta didik, kepala sekolah, wakakurikulum, guru dan pembina program keagamaan, serta dokumen mengenai arsip, laporan, foto, dan video. Kemudian ada teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan datanya yaitu menggunakan editing, klarifikasi, dan interpretasi. Analisis datanya menggunakan metode induktif. Kemudian teknik samplingnya itu menggunakan purposive sampling.
Kemudian ada analisis datanya menggunakan uji validitas, yaitu triangulasi. Ada dua, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kemudian keabsahan datanya yang dari masukan Pak Umar, yaitu dari Mais, Haberman, dan Saldana, yaitu ada kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi ini mengenai tulisan, gambar, karya, sejarah, maupun peraturan serta kebijakan. Kemudian mengenai referensinya, yaitu ada yang pertama eksistensi dan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan Diman 1 Surakarta. Nah, ini sudah ada Sinta 4, kemudian yang kedua ada tantangan karakter di era revolusi industri 4.0 dalam membentuk kepribadian muslim. Kemudian yang ketiga ada implementasi manajemen pembelajaran karakter berbasis TQM di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ya, berikut pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon diberi sanggahan dan masukan dari khususnya dari Pak Umar dan teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, itu tadi penyajian proposal yang akan digarap oleh Mbak Marantika. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya dan memulai diskusi. Kami persilakan dua penanya. Ada teman-teman? Saya beri hitungan sampai 5. Kalau tidak ada berarti ya sudah. Langsung ke Bapak Umar. 1. Oh, ternyata ada. Baik, kepada Bang Zainuddin dipersilakan untuk memulai diskusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya bertanya atas kebingungannya. Karena saya ngelihat di judul itu MAN di Kalimantan. Ya kan, tapi yang dibahas oleh pemateri tadi cuma MAN 2. Apakah judulnya sudah sesuai atau memang hanya MAN 2 aja yang ada di Kalimantan? Mungkin itu saja yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bang Jai mengenai keambiguan tadi, judulnya masalah redaksi ya. Langsung ke Mbak Marantika, dipersilakan untuk menjawab. Ya, mohon izin ingin menjawab. Jadi kan di judul itu hanya sekedar garis besarnya saja di MAN Kalimantan, ya kan? Dan program MAN PK ini kan yang ada di Kalimantan cuma di MAN 2 Samarinda dan MAN 4 Banjar. Jadi insya Allah saya ingin mengambil 2 tempat, yaitu MAN 2 Samarinda dan MAN 4 Banjar, seperti itu. Jadi judulnya aja ini apa secara umum MAN Kalimantan, seperti itu. Tapi kok lokasinya itu MAN 4 sama MAN 2. Izin bertanya lagi, jadi pemateri di MAN 2 dan di MAN 4 Banjar ya? Iya, insya Allah. Oke, sepertinya sudah terpuaskan untuk jawabannya. Ternyata Mbak Marantika langsung 2 tempat, MAN 2 Samarinda dan 4 Banjar, itu luar biasa menurut saya. Lintas provinsi sudah, bukan lintas kota lagi. Sangat cocok bagi kita yang S2 ini. Oke, dipersilakan lagi teman-teman, ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Saya hitung lagi. 1, 2. Kalau enggak gini lama nanti, Pak. Ustaz. Silakan Ustaz Sofyan. Terima kasih. Langsung saja, yang pertama tadi ada dijelaskan tentang salah satu spek penelitian itulah berkaitan dengan MAN PK yang mana
terkait dengan kurikulum. Di situ ada mengembangkan berbasis total quality. Nah, mungkin tadi tidak ada dijelaskan secara detail seperti apa implementasi dari total quality terkait dengan kurikulum yang dikembangkan di Madrasah Aliyah PK tadi. Yang kedua juga terkait dengan validasi data tadi juga sepertinya secara umum saya disampaikan. Tapi data yang divalidasi itu data tentang apanya. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat jelas pertanyaannya ya. Langsung ke Mbak Marantika untuk menjawab. Dipersilakan. Ya, izin menjawab mengenai TQM dalam penelitian tersebut. Ya, artinya kan berbasis TQM. Artinya biasanya kan TQM ini lebih kepada bisnis ya, arah bisnis. Tapi akhir-akhir ini kan lebih digunakan juga dalam lingkup pendidikan. Seperti itu. Nah, TQM ini kan merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif yang sering digunakan dengan memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam lembaga tersebut. Nah, kualitas yang dimaksud yaitu berupa output atau outcome setelah dilakukannya penanaman nilai-nilai melalui kurikulum program keagamaan tersebut. Nah, diharapkan peserta didik itu mampu mengimplementasikan yang diperoleh dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari sehingga memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian MAN-PK ini kan adalah pilot project yang membentuk generasi baru untuk dipersiapkan menjadi salah satunya pegawai Kemenak yang lebih profesional, berwawasan luas dan moderat itu agar mampu memahami perbedaan pemikiran keagamaan masyarakat. Jadi MAN-PK ini program yang unggul seperti itu yang akan melanjutkan dan menyiapkan lulusan kader ulama dengan wawasan keislaman, keindonesiaan dan kemodernan yang menawan seperti itu. Dan MAN-PK ini program yang memang harus dipertahankan secara terus-menerus seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, itu tadi jawaban dari Mbak Marantika. Saya kembalikan lagi ke Pak Sofyan. Intinya adalah PK itu kalau nggak salah pusat keunggulan, Pak ya. Jadi betul-betul menjaga kualitasnya lewat cara TQM tadi, total quality, M-nya apa lupa. Pak Sofyan gimana? Oke? Oke. Terkait validasi data tadi maksudnya terkait data apa? Oh ya, nah, itu. tertinggal. Gimana tadi Ustaz validasinya kenapa? Gimana? Tadi pendengaran saya tuh tidak dijelaskan detail yang divalidasi itu data tentang apanya itu maksudnya. Oke, tentang validasi data oleh Mbak Marantika. Mungkin pakai teknik apa dan apa, gimana caranya? Dipersilakan Mbak Marantika untuk menjawab. Ya, untuk validasi data itu kan menggunakan triangulasi ya, Pak, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Jadi yang untuk itu masih saya pelajarin seperti itu. Jadi mohon masukan dari bapak-bapak yang lain seperti itu untuk mengenai uji validasinya ini seperti itu. Soalnya masih saya cari tahu juga, masih saya pelajarin seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Marantika. Baik, sudah 2 penanya, sudah 2 tema kita bahas. Kalau begitu langsung saja kita serahkan kepada Bapak Umar. Pada Bapak Umar kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marantika, S1-nya di mana, Bu? Ibu Marantika, S1-nya di mana, Bu? Di IAIN Samarinda, Pak. Oh, lulus tahun? Tahun 2019. 19 ya. Ya. Berapa tahun dulu menulis skripsinya, Bu? Soalnya kemarin itu terakhiran Pak lulusnya, jadi kayak ngejar banget, jadi pas 4 tahun lulusnya. Iya, pantas ya. Jadi kalau lulusnya ngejar-ngejar kayak gitu ya kurang maksimal biasanya. Biasanya cukup banyak mahasiswa itu yang
ketika ada waktu untuk bimbingan tidak pernah muncul atau jarang muncul. Ketika waktunya mau pendaftaran baru muncul. Nah itu yang ketika Bapak Ibu modalnya seperti itu ya nggak apa-apa cepat lulus, tapi resikonya ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sebenarnya akan banyak menemukan kesulitan gitu ya. Ibu Marantika di mata kuliah saya absen berapa kali, Bu? Tidak masuk berapa kali, Bu? Tidak masuk 2 kali, Pak. 2 kali tidak masuk? Iya. Yakin? Nanti saya cek lagi, Pak ya. Kalau online disambi masak atau disambi nyuci motor, Bu? Selalu ini, Pak, nyalakan kamera. Nggak pernah nyambi. Iya, tapi kok kurang ngertinya ya. Makanya tadi penanya pertama dan penanya kedua itu betul, masukannya betul, Pak Sofyan dan Pak siapa tadi yang pertama itu ya, penanya pertama itu ya. Pak Zainuddin. Zainuddin, Bang Jai. Itu betul sekali, Bu. Keresahan, kegalauan beliau berdua itu betul sekali, ambigu. Pernyataan Ibu banyak yang berbeda, inkonsisten, ambigu begitu. Mereka bingung. Mereka mempertanyakan judulnya Kalimantan, tapi kok isinya bukan Kalimantan ya gitu. Itu betul Pak Zai. Salut saya apresiasi Pak Zai dan Pak Sofyan kalau tidak salah ya. Ini dua penanya ini beliau keduanya ini sangat kritis, sangat peka begitu melihat memperhatikan kelemahan dari penyaji hari ini. Betul sekali. Jika memang niatnya PK, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sebaiknya disebut penelitian titik-titik di PK Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi jangan ambigu, jangan dipukul rata Kalimantan begitu. Betul, Pak, saya setuju dengan Pak Zai. Nah, yang kedua juga apa yang disampaikan Pak Sofyan itu juga apa tadi Pak Sofyan ya selain triangulasi ya? Pak Sofyan tadi nanya apa yang pertama selain triangulasi? Berbasis total quality. Oh iya, betul sekali Pak, Bapak sangat betul sekali. Jadi Ibu kelemahan mendasar Ibu, maaf Ibu ya, Ibu sepertinya cenderung copy paste sana sini, campur sana sini sehingga tidak ada teori yang mendukung atau tidak menunjukkan kemampuan Ibu berdasarkan teori yang ada. Dari judulnya sebenarnya banyak sekali variabel di judulnya itu. Coba ke judulnya, Bu. Manajemen kurikulum berbasis TQM, Total Quality Management. Apalagi, Bu, dibaca, Bu? Manajemen. Judulnya. Ya, manajemen kurikulum program MANPK dan strategi pengelolaan kelas, Pak. Oh, strategi pengelolaan banyak sekali ya. Jadi nggak apa-apa Kak itu Pak ditambahin pengelolaan kelasnya. Ibu jangan nanya nggak apa-apa begitu, berarti Ibu belum kelihatan ingin tahunya di sebelah mana. Ibu variabelnya banyak sekali. Bukan berarti salah, tentu nggak ada masalah, tapi Ibu perlu memastikan Ibu ngerti manajemen kurikulum itu apa, total quality management itu apa, strategi pengelolaan kelas itu apa. Nah, terakhir lagi ada embel-embel di era industri ya. Apa di era apa, Bu? Era 4.0, Pak. Ya, di era 4.0. Jadi Ibu ada 4 hal itu yang diangkat. Ada 4 hal yang diangkat. 4-4-nya tidak ada teorinya. Makanya Pak Sofyan bingung. Karena memang tidak ada atau belum ada. Pasti teman-teman pada bingung. Ada 4. Manajemen kurikulum, TQM, strategi pengelolaan kelas, dan era industri 4.0. Jadi ada 4 hal yang terkait yang ingin Ibu teliti. Dengan karakternya yang beda-beda semua. Tidak boleh. Tentu boleh, sangat boleh. Pertanyaannya adalah Ibu cukup ngerti nggak begitu, Bu? Ibu cukup ngerti nggak tentang konsep manajemen kurikulum? Cukup ngerti nggak tentang konsep PKM? Cukup ngerti nggak tentang strategi pengelolaan kelas? Dan cukup ngerti tidak dengan karakteristik era industri 4.0? Nah, itu cukup ngerti nggak semuanya?
Jika cukup ngerti semuanya, maka tentu bisa diteliti. Tetapi saya tidak melihat, maaf ya, saya tidak melihat Ibu ngerti karena latar belakangnya saja sudah muter kemana-mana. Ibu kayak mau ke Balikpapan tapi ke Tenggarong dulu, lalu ke Bontang dulu, lalu ke Sangatta dulu, tiba-tiba baru ke Balikpapan. Ibu muter-muter kemana-mana. Tentu dari konsep penulisan tesis tentu tidak ada masalah asal general ke spesifik, runtun dari besar ke kecil, rasionalitasnya runtun dan nyambung satu sama lain. Asal jelas nggak ada masalah. Tapi Ibu kan tidak runtun, tidak nyambung satu sama lain, tidak terkoneksi sama lain satu sama lain. Ibu hanya fokus kepada persoalan pendidikan secara umum. Padahal kalau Ibu ingin meneliti manajemen kurikulum, Ibu harus masuk ke menjelaskan latar belakang manajemen kurikulum. Kalau Ibu ingin meneliti di julu TKM, berarti harus menjelaskan latar belakang TKM juga. Kalau Ibu ingin meneliti strategi pengelolaan kelas, berarti Ibu harus cerita itu di latar belakang. Kalau Ibu ingin meneliti tentang era industri 4.0, berarti latar belakangnya juga cerita itu. Empat-empatnya harus diceritakan, Bu. Itu namanya alasan. Latar belakang itu alasan penelitian. Jika Ibu hanya berbicara tentang manajemen dan berbicara dengan MPK, maka itu tidak memberi alasan, begitu. Jadi latar belakangnya kurang sesuai dengan rumusan masalahnya. Apalagi rumusan masalahnya tidak mengcover empat-empatnya. Ibu tidak mengcover manajemen kurikulum, tidak mengcover TKM, tidak mengcover strategi pengelolaan kelas, dan juga tidak mengcover era industri. Jadi empat-empatnya belum tercover. Variabelnya satu, tapi berkembang kemana-mana karena indikasinya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Saran saya untuk pemula, saya belum melihat Ibu cukup ngerti ya. Saran saya jika Ibu menemui kebingungan, Ibu fokus ke satu hal aja, manajemen kurikulum di MANPK Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sesederhana itu saja. Jika yang lainnya belum ngerti. Namun jika manajemen kurikulum sudah sangat ngerti, baru ditambah manajemen kurikulum berbasis total quality management. Silakan ditambah kalau udah ngerti yang pertama. Ngerti juga atau ngerti lagi yang kedua, silakan lagi ditambah. Dan pengelolaan pembelajaran. Masalahnya Ibu, dari judul itu mengandung banyak hal. Mengandung perspektif manajemen kurikulum, iya. Mengandung manajemen pembelajaran juga, iya. Begitu. Jadi campur aduk kemana-mana gitu Bu. Sementara relevan study Ibu hanya satu yang sesuai, yang manajemen kurikulum itu. Yang Surakarta, sisanya kan nggak sesuai. Jadi banyak PR itu. Terus ditambah lagi Ibu salah mengutip pendapat saya. Nah itu bahaya Bu ya. Kata Pak Umar, validasi data itu adalah triangulasi. Nah itu kan salah. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Maaf, saya ulangi lagi. Ibu mengutip tadi kata Pak Umar, apa Bu? Tadi yang paling belakang slide-nya Ibu. Ibu kebalik tadi itu, teknik analisis data Ibu sebut dengan triangulasi. Teknik analisis data Ibu sebut dengan validasi, lalu triangulasi Ibu bahas, Ibu sebut dengan Miles Berman. Jadi kebalik-balik, coba tampilkan lagi. Tampilkan slide-nya yang terakhir tadi itu. Yang salah mengutip saya itu. Yang salah mengutip dari saya. Paling belakang. Sebelum terima kasih. Sebelum referensi. Sebelum referensi. Sebelum satu lagi. Ya, apa itu? Keabsahan data. Itu keabsahan data Ibu bilang Miles and Haberman keabsahan datanya. Keabsahan data di bawahnya tertulis Miles and Haberman. Padahal itu bukan analisis data. Ibu kebalik-balik antara analisis data dan keabsahan data. Stop Bu, Ibu jangan kemana-mana. Sudah stop. Keabsahan data, Ibu menyajikan Miles Haberman Sardana. Sementara analisis data Ibu sebut dengan triangulasi. Terus Ibu mengklaim itu arahan atau pendapat saya. Itu kan salah, kebalik-balik itu. Itu Ibu salah mengutip pendapat saya. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Yang saya bilang adalah keabsahan data itu ada 4, salah satu dari 4 itu namanya triangulasi. Triangulasi itu Bu keabsahan data.
Sementara analisis datanya itu boleh menggunakan Mail, Supplement, dan Saldana, model interaktif itu. Jadi Ibu kebalik-balik mencerna informasi dari saya, begitu. Nanti kalau Ibu ujian atau kemana-mana, kan bisa miskomunikasi, itu misinformasi namanya. Makanya tadi saya tanya, Ibu absen berapa kali, terus Ibu S1-nya di mana, begitu. Maka banyak hal yang perlu Ibu pelajari. Saya yakin teman-teman Ibu di kelas ini lumayan banyak yang ngerti-ngerti. Pak Bisma ngerti, Pak Zai ngerti, Pak Sofyan ngerti, Pak siapa lagi itu? Pak Aminuddin cukup ngerti. Satu lagi Pak, siapa? Yang terakhir tampil itu? Pak siapa Pak itu namanya? Muhammad. Pak Muammar ya? Muammar. Ya, Pak Muhammad juga ngerti. Jadi banyak di kelas itu Bu yang cukup ngerti. Saya merasa mereka cukup ngerti, cukup kritis. Nah, itu Ibu banyak tanya saja ke mereka. Ke Pak Bisma, ke Pak Muhammad kalau nggak salah namanya ya. Pak Sofyan, Pak Aminuddin, Pak Jai. Nah, itu temannya lumayan ngerti, lumayan tajam lah. Bu, bisa dipahami nggak pendapat saya? Jangan kebalik-balik lagi informasinya Bu ya. Insya Allah. Keabsahan itu triangulasi, analisis itu baru yang miles itu. Jangan kebalik-balik. Terus latar belakangnya Ibu masih kesana kemari. Ya, itu masukan yang saya harap diperhatikan untuk kemajuan Ibu sendiri ya. Kalau kuliah jangan disambi dan seharusnya rajin masuk Bu ya, lebih rajin masuknya dan jangan disambi. Fokus aja, jangan mikirin yang lain. Ibu sudah punya anak? Sudah punya putra atau putri? Belum Pak, saya masih ini sendiri. Oh belum, ya mudahan segera tidak sendiri dan segera selesai tesisnya dengan banyak belajar dan sharing dengan teman-teman yang lain. Cukup, kembali ke Pak Bisma. Baik, itu tadi adalah penyempurna dari diskusi kita mengenai proposalnya Mbak Marantika. Oke, kita lanjut ke penyaji selanjutnya. Siapa setelah ini? Ibu Erna kah? Ya, saya Ustaz. Oke, baik Ibu Erna. Kepada Bu Erna kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada dosen kita, Bapak Umar. Pada sore hari ini, saya menyampaikan proposal tesis dengan judul Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Al-Firdaus Islamic School Samarinda. Dengan pokok bahasan yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir metodologi penelitian. Latar belakang ada 3 topik bahasan di situ, apa itu pengertian dari kurikulum, pengertian pendidikan karakter, pengertian, dan yang terakhir topik ketiga pengertian peningkatan mutu pendidikan. Untuk pengertian kurikulum, landasan teorinya ada dari Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran mengatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Next. Pengertian pendidikan karakter. Menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik dengan baik. Next, Pak. Sementara nilai-nilai pembentuk karakter diantaranya banyak, yaitu religius, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Dan pengertian peningkatan mutu pendidikan diantaranya menurut
Sudarwan dalam buku Sri Minarti yang berjudul Manajemen Sekolah, bahwa mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya. Next, Pak. Literasi relevan yang saya dapatkan ada 3, yaitu implementasi pembentukan karakter budi pekerti di SMP Negeri Tanggul Jember. Juga manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter bangsa dengan sistem FDS. Hikmah Eva Trisnantari. Dan yang ketiga, the implementation of the strengthening character education in SDN 09 Mataram City, NTB. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses implementasi atau penerapan kurikulum pendidikan karakter di SD Al-Firdaus Samarinda. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan mutu pendidikan di SD Al-Firdaus Samarinda. Untuk tujuan penelitiannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi atau penerapan kurikulum pendidikan karakter di SD Al-Firdaus Samarinda. Dan yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan mutu di pendidikan di SD Al-Firdaus Samarinda. Untuk metodologi penelitiannya memakai metode penelitian kombinasi concurrent embedded. Metode penelitian kualitatifnya sebagai metode primer dan yang kuantitatifnya sebagai metode sekunder. Langkah-langkah metode kualitatif sebagai metode primer, yang pertama fokus pada rumusan masalah, kemudian ada kajian teori, kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif, dilanjutkan atau dengan bisa bersamaan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Kemudian dianalisis data kualitatif dan kuantitatifnya, kemudian diadakan penyajian data hasil penelitian dari keduanya, akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran. Untuk samplingnya, penentuan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball sampling. Sementara untuk yang diwawancari adalah diantaranya kepala sekolah, pakar kurikulum, guru, murid, dan wali murid. Untuk teknik pengumpulan datanya, dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan memakai analisis data model Miles and Haberman, itu ada reduksi data, penyajian data, dan ada verifikasi. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya memang masih sedikit ilmu yang saya dapat, dan untuk itu sangat dibutuhkan saran dan kritik dari teman-teman, juga banyak-banyak masukan dari Bapak dosen. Bapak Umar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penyajian proposal tesis oleh Ibu Erna. Dipersilakan teman-teman untuk membuka diskusi. Kami batasi 2 penanya. Izin Pak bertanya. Silakan Bang Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jadi baru muncul Pak Kausar. Dari tadi Pak. Oh dari tadi. Sorry tadi tidak disebut, Pak Kausar kan termasuk yang ngerti. Tadi tidak disebut namanya. Nah, terus. Mohon maaf Bu Erna, saya ingin bertanya, ingin tahu saja bagaimana tadi kan di rumusan masalah ya kalau tidak salah tentang peningkatan mutu daripada SD Al-Firdaus tadi. Nah itu bagaimana sih caranya Ibu mengetahui peningkatan mutu dari sekolah tersebut? Apakah Ibu sudah memiliki data mutu dari sekolah itu sebelumnya kah, atau seperti apa? Kemudian bagaimana cara Ibu mengetahui dari peningkatan mutunya tersebut? Apakah memang
valid data yang dari sekolah atau ada cara yang lain seperti itu, Bu? Itu aja sih yang saya tahu. Oke, peningkatan mutu dari Bang Langsung Kausar. dijawab. Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dari Ustadz Kausar. Untuk peningkatan mutu sepanjang sepengetahuan saya memang di SD Al Firdaus itu memang saya nggak langsung intensif ya sering enggak, tapi secara garis besar saya memang melihat di tahun-tahun terakhir ini banyak sekali perkembangannya, termasuk juga jumlah siswanya, juga pertumbuhan fisik dari sekolah, juga banyak sekali kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan seperti misalnya ini pengajian dan seperti untuk ibu wali santrinya, wali muridnya, pengajian, baca Quran dan lain-lain, tambahan-tambahan. Karena apa? Mereka sangat bersemangat. Tetapi kalau dalam hal penelitian ini, masalah peningkatan mutu, kan di sini tadi pakai metode kombinasi ya. Jadi yang peningkatan mutu itu ikut dalam metode yang kuantitatif. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang valid itu kita tetap melihat dari metode yang awal, metode kualitatifnya dari pengamatan, observasi, wawancara. Baru setelah itu kita bisa melihat di antara data yang kita dapat apakah ada yang dominan dan bisa menjadi hipotesis yang kemudian dari hipotesis itu akan diolah datanya menjadi data yang kuantitatif sehingga dapat dilihat apakah memang valid peningkatan mutu tersebut. Itu kalau secara penelitian, tapi kalau secara global aja, secara yang saya lihat tanpa melihat data itu banyak sekali perkembangannya. Begitu yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Bang Kausar untuk menanggapi dulu. Untuk peningkatan mutunya sendiri, mohon maaf, saya mau bertanya lagi, Bu, apakah itu dari awal pembukaan sekolahnya hingga sekarang kah untuk ininya yang dilihat oleh Ibu nanti datanya, atau beberapa tahun saja seperti itu? Insya Allah saya hanya mengamati untuk beberapa tahun saja, sebab saya itu tertariknya karena saya melihat di SD Al Firdaus itu menggunakan metode pendidikan karakter yang menginduk pada IHF, Indonesia Heritage Foundation yang ada di Depok. Jadi ketika sekolah tersebut menggunakan metode itu 9 pilar karakter yang didapat dari Indonesia Heritage Foundation. Kita mulai dari situ mereka memakai kurikulum tersebut. Jadi bukan dari awal mereka berdiri. Oke, terima kasih Bu Erna. Cukup jelas ya Bang Kausar ya. Jadi penelitian Bu Erna akan meneliti sejak IHF diterapkan di sekolah tersebut. Dan nanti apakah peningkatan mutunya itu berbentuk peningkatan akreditasi sekolah atau peningkatan prestasi anak didiknya, itu nanti mungkin dijawab di penelitian di Ibu Erna nanti di pembahasannya. Kurang lebih seperti itu mungkin. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kausar. Kami buka lagi satu topik untuk kita bahas mengenai proposal Ibu Erna. Dipersilakan teman-teman. Izin Pak Bisma. Silakan Ustadz Muammar. Mohon maaf Bu Erna. Muammar apa Muhammad sih beliau ini? Muammar Tasbih aja Pak, biar gampang. Oh Muammar. Oh Tasbih, oke ya. Monggo. Mohon maaf Bu Erna, sebelumnya dari paparan Ibu tertulis ada latar belakang, tapi di penjelasan kok saya tidak nemu latar belakang. Terus dari penjelasan juga kayaknya langsung masuk ke teori. Gitu. Apa saya yang luput atau mungkin seperti apa? Tolong
diperjelas, dikonfirmasi, terus selanjutnya itu Ibu menggunakan samplingnya salah satunya snowball. Itu seperti apa aplikasinya nanti? Snowball itu. Sementara kan Ibu memakai 2. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Muammar. Silakan Bu Erna langsung. Oh ya, bentar. Iya, yang latar belakang memang tidak tercantumkan di dalam PPT karena memang saya mau yang lebih ringkas. Tapi nanti insya Allah ketika penyusunan makalah memang harus ada seperti itu dan harus sinkron ya. Memang nggak saya sebutkan di situ. Terus untuk yang snowball itu mudah-mudahan nggak salah ya keterangan dari saya, karena memang masih banyak yang harus dipelajari. Jadi ketika kita mengadakan wawancara, mengadakan observasi, bergulir aja, dan itu akan ditemukan awalnya sedikit ya masalah pertanyaannya, tapi ketika tidak jelas, ternyata data yang kita dapat kurang jelas dan kurang memuaskan, kurang mendukung, maka akan ada pertanyaan selanjutnya, dan itu akan berkembang, makanya disebut snowball itu. Itu yang saya pahami. Lebih lanjutnya mungkin nanti dari keterangan Pak dosen, Pak Umar. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Muammar. Coba. Saya kira cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Muammar Tasbih. Baik, sudah 2 penanya ya. Berarti sudah saatnya finalnya untuk mengeksekusi dari penyaji kita Bu Erna yang kedua ini. Kami persilakan kepada Ustadz Umar. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Kausar dan Pak Muammar nampaknya masih kebingungan itu ya. Sebenarnya masih belum ngerti mereka, tapi nggak enak mungkin Pak ya, Bapak-Bapak ini mengajukan pertanyaan lagi. Dari snowball dulu. Snowball itu bukan ke data, tapi lebih ke instrumen. Lebih ke instrumen yang sampling maksud saya. Lebih ke sampling, bagaimana memaksimalkan salah satu teknik sampling yang perlu disesuaikan dengan tujuan pengambilan data atau tujuan penelitian. Jika penelitian kualitatif tentu hanya ada 2, yaitu propulsif dan snowball. Namun jika penelitian kuantitatif tentu menggunakan random. Nah, penelitian yang sudah jelas lokusnya, sudah jelas ya, di mana gitu ya, itu tidak mungkin snowball. Karena snowball itu digunakan jika samplingnya relatif besar dan kita belum tahu secara pasti siapa-siapa atau pihak-pihak saja sebenarnya yang sangat sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, kita belum paham. Kita bergulir lebih ke arah samplingnya, lebih ke arah orangnya, lebih ke arah subjek penelitian yang kira-kira ketika satu informan belum maksimal, maka kita mencari tahu siapa informan yang lebih kredibel, yang lebih kaya dan lebih bisa memberi informasi. Jadi lebih ke arah itu Bu ya, lebih ke arah bukan ke arah data sebenarnya, tapi lebih ke arah samplingnya, ke arah subjek penelitiannya sudah sesuai tidak dengan tujuan penelitian kita. Kalau lokasi penelitian Ibu sudah jelas di lokasi tertentu, sekolah tertentu, tempat tertentu, maka tidak mungkin snowball. Biasanya langsung purposive saja. Orang-orang atau pihak-pihak yang memang bisa memberikan informasi terhadap rumusan penelitian kita. Kalau penelitian kita berkaitan dengan kurikulum, berarti wakil kurikulum dan kepala sekolah minimal. Begitu. Jadi proposif itu menyesuaikan atau sampling itu menyesuaikan dengan rumusan masalah kita. Kembali tadi ke respon Pak Muammar tentang latar belakang belum dijelaskan. Iya, saya juga merasa latar belakang itu belum dijelaskan. Padahal latar belakang itu alasan ya, kembali ke penjelasan saya sebelumnya terhadap Ibu Marantika. Ibu Erna ini relatif sama dengan Ibu Marantika. Kompleks penelitiannya, topiknya. Bukan berarti nggak boleh, sangat boleh. Tapi
Jika untuk pemula atau baru belajar sebaiknya disederhanakan, kecuali bisa dipahami dengan baik, maka silahkan menggunakan yang kompleks tadi. Itu pilihan Ibu ya, saya tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Ukur kemampuan diri. Saya berharap biasanya dari pengalaman membimbing mahasiswa itu, mahasiswa S1 dan S2 itu cenderung pingin selesai, pingin cepat selesai. Hari ini seminar proposal, maunya bulan depan sudah munakosah, maunya begitu. Maunya cepat-cepat selesai. Tidak mengukur bahwa penelitian yang baik itu untuk sekelas S2 takes time, perlu waktu. Kalau kualitatif perlu waktu untuk observasi, wawancara, kalau kuantitatif perlu nyebar angket dan seterusnya, itu perlu waktu. Nah, Ibu Erna ini ada 2 tesis yang digabung jadi satu. Tesis pertama adalah tesis kualitatif yang berkaitan dengan manajemen kurikulum atau implementasi kurikulum. Tesis kedua berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, itu kuantitatifnya. Maka betul pertanyaan Kak Usar, gimana cara ngukurnya? Makanya tadi bolak-balik ditanyakan. Jadi Ibu mengerjakan 2 tesis yang digabung menjadi satu. Salahkah? Enggak salah. Mampukah? Nah itu pertanyaan berikutnya yang harus dijawab. Mampu apa? Tidak. Kalau salah tentu enggak salah. Mampunya menjadi questionable ya. Ketika Ibu ingin melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang dijadikan satu, seyogyanya memahami 2 hal tersebut secara baik dulu. Kualitatif betul-betul dikuasai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga dikuasai sesuai dengan ciri khas kuantitatif. Nah, dua-duanya itu wajib dikuasai sebelum menggabung keduanya menjadi satu penelitian. Itu Bu saran saya, Bu. Jadi saran saya pelajari lebih lanjut 2 pendekatan penelitian, cermati ciri khasnya masing-masingnya seperti apa, lalu silahkan digabung menjadi satu penelitian. Silahkan. Dilihat dari judul, sebenarnya Ibu itu kompleks. Ada implementasi kurikulum, berarti manajemen kurikulum arahnya. Ada pendidikan karakter. Ada lagi peningkatan mutu pendidikan. 3 hal itu dimensinya luas, cukup luas Ibu. Cukup luas. Kalau manajemen kurikulum sudah jelas ya, bahwa manajemen kurikulum mengatur atau mengelola manajemen tertentu menurut teori tertentu. Nah, silakan Ibu cari teori menurut manajemen kurikulum menurut teori tertentu. Ikuti itu untuk bisa mengambil data. Nah, persoalannya adalah 2 hal yang berikutnya. Yang 2 hal berikutnya adalah karakter. Ibu menyinggung ada karakter yang berbeda ya yang di IHS itu. Padahal untuk karakter kita bagi orang pendidikan tahu bahwa karakter itu yang di 2000 KTSP yang 2010 itu ya, bahwa pendidikan karakter itu ada 18 karakter di Indonesia, itu menurut negara. Kemudian 2017 muncul lagi P3 di 2017 ya P3K, karakter yang dari 12 itu dikerucutkan menjadi beberapa karakter utama saja yang menjadi induk dari 18 karakter itu. Itu udah berbeda, Bu. Sudah 2 hal. Itu udah teori karakter yang berbeda. Nah, sekarang ada karakter yang ketiga, karakter menurut Islam, Islami karakter. Nah, Islam karakter itu ada zuhud, cukup berbeda dengan yang 18 tadi. Itu karakter yang ketiga. Nah, sekarang saya baru mendengar ternyata IHS ada 19 karakter menurut Ibu kalau nggak salah. Berarti ada 4 dimensi karakter yang berbeda-beda. Ibu mau pakai yang mana? Silakan pakai salah satunya, tapi tentu wajib dipertahankan ketika Ibu ditanya oleh penguji. Nah, gitu Bu ya. Jadi perspektif karakter ini ada berbagai macam perspektif di situ. Nah, yang ketiga yang agak ruwet adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu tidak satu, Bu. Ibu melihatnya dari sudut pandang mana mutu pendidikan? Sudut pandang lulusannya kah? Sudut pandang mutu pembelajarannya kah? Sudut pandang kualitas sarana dan prasarananya kah? Sudut pandang mutu kurikulumnya kah? Sudut pandang kurikulum akreditasinya kah? Jadi mutu pendidikan itu banyak di dalam dimensinya. Maka perlu memilih kira-kira Ibu itu mau kemana gitu, Bu. Kira-kira mau diarahkan kemana. Maka saya bilang tadi dari awal sebenarnya kompleks. Hanya nggak ada masalah kalau memang Ibu merasa tertantang dan ingin melakukannya. Tentu nggak ada masalah. Tetapi saya berharap jangan ingin cepat lulus. Harus maksimalkan ngambil datanya supaya data kualitatif dan kuantitatifnya bisa diselesaikan, bisa diambil dan bisa dianalisis.
Jangan lupa karena kuantitatif dan kualitatif dijadikan satu, maka Ibu harus perspektif samplingnya dua-duanya muncul, perspektif instrumennya dua-duanya muncul, perspektif analisis datanya dua-duanya juga muncul, perspektif validasi data dua-duanya juga muncul. Dua tesis yang dijadikan satu, dan itu jadi tantangan. Ibu Erna, good luck, semoga lancar, Bu ya. Amin. Ya. Terima Cukup. kasih banyak, Pak. Ya, oke, sama-sama Ibu. Ke Pak Bisma lagi, silakan Pak. Alhamdulillah sudah selesai tadi penyajian Ibu Erna, dan ini sesuatu yang baru bagi kita ya, menggunakan dua langsung kuanti dan kuali. Akan sangat menarik jika Ibu Erna melanjutkan ini. Ya. Oke, baik, ke penyaji selanjutnya. Siapa setelah ini? Mbak Dita kah? Ya, saya Ustadz. Oke, silakan Mbak Dita. On cam ya, aman? Aman. Sudah on cam, oke. Silakan Mbak Dita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Bisma bisa minta tolong di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Latar belakangnya di sini yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan pada seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya masalah kepemimpinan ini selalu memberikan kesan yang menarik, sebab suatu lembaga akan berhasil atau gagal sebagian ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Selain kepemimpinan, guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Jadi selain kepemimpinan, ada juga guru yang mempengaruhi pendidikan di sekolah. Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendidikan yaitu guru yang profesional. Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dan memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kualitas kerja seorang guru dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja guru yang merupakan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meliputi keseluruhan proses belajar mengajar, kemudian dari mulai persiapan sampai dengan penilaian hasil belajar. Nah, di sini nampak problem kinerja guru yang dipengaruhi oleh profesionalisme sebagai kompetensi yang wajib dikuasai guru dan pengawasan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung guru di sekolah. Banyak guru yang masih kurang memahami betapa sentralnya peranan yang dimiliki. Karena itu banyak sekolah memiliki guru yang kinerjanya masih rendah. Kemudian kinerja guru itu sangat penting karena menjadi penilaian akhir bagi keberhasilan suatu organisasi atau sekolah, sehingga kemajuan sekolah banyak dipengaruhi oleh kinerja guru-gurunya. Lanjut Ustaz. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Yang kedua, apakah profesionalisme guru mempengaruhi kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Dan yang ketiga yaitu apakah berpengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru MI negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah di Kota Balikpapan dan Samarinda. Manfaatnya yaitu ada 2. Yang pertama manfaat teoritis,
hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian sejenis, kemudian sebagai referensi dan pengembangan studi kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis sebagai dasar tambahan ilmu pengetahuan penulis terkait dengan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dan sebagai tambahan informasi bagi sekolah dan bahan masukan serta pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kinerja guru. Kajian teorinya yaitu yang pertama teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan Hersey dan Blackstock yang berfokus pada kesiapan pengikutnya. Hersey dan Blackstock ini mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas secara individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan prestasi dalam segala situasi. Kemudian yang kedua yaitu teori profesionalisme guru. Menurut Muhammad Uzair Usman, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Profesional, potensi profesional meliputi hal-hal yang berikut: menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu tentang teori kinerja. Menurut teori Gibson bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh 3 kelompok variabel, yaitu variabel individu, organisasi, dan psikologi. Dalam kaitan dengan penelitian ini, variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan mental fisik. Kemudian latar belakang dalam kurung hal ini kemampuan dan keterampilan dalam memahami kurikulum. Kemudian latar belakang itu ada keluarga, tingkat sosial, dan pengalamannya. Demografis itu ada umur, etnis, dan jenis kelamin. Kemudian variabel organisasi itu meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan struktur, dan desain pekerjaan. Yang ketiga yaitu variabel psikologi, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi, kepuasan, dan iklim kerja dan kinerja. Dan di sini ada penelitian yang relevan. Ada beberapa yang saya ambil, ada 3 kalau tidak salah. Lanjut Ustadz. Dan di sini kerangka berpikirnya. Di sini ada kepemimpinan kepala sekolah sebagai X1, kemudian profesionalisme guru sebagai X2, kemudian ada kinerja guru ada sebagai Y atau variabel terikatnya. Hipotesisnya yang pertama yaitu terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Yang kedua, terdapat pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Balikpapan dan Samarinda. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Balikpapan dan Samarinda. Metode penelitiannya yaitu termasuk metode kuantitatif dengan jenis penelitian. Di sini saya menggunakan jenis survei. Kemudian tempat penelitiannya yaitu min 1 Balikpapan, min 1 dan 2 Samarinda. Kemudian populasinya di sini kepala sekolah dan seluruh pendidik min 1 Balikpapan, min 1 dan min 2 Samarinda. Min 1 jumlah guru dan kepala sekolahnya yaitu min 1 Balikpapan berjumlah 38, min 1 Samarinda berjumlah 36 dan min 2 Samarinda berjumlah 41 orang. Jadi total keseluruhan yaitu 115. Itu guru dan kepala sekolah. Kemudian sampelnya yaitu penelitian di sini menggunakan teknik sampling simple random sampling dengan sampel 89 dari jumlah populasi. Respondennya yaitu kepala sekolah dan guru.
Nah, di sini ada cara untuk menentukan sampel. Tadi kenapa sampel saya ambil 89, saya menggunakan rumus dari Isaac dan Michael yang berdasarkan dengan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Lanjut, Ustadz. Oke, nah di sini tadi saya menghitungnya. Saya contohkan di sini, hitunglah tadi populasinya berjumlah 115 orang. Di sini saya memakai tingkat kesalahannya 5%. Kemudian dimasukkan dengan rumus yang tadi, mendapat hasil 89 sampel. Nah, teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan kuesioner atau angket, kemudian dengan skala pengukuran skala liter 5 poin yang biasanya ini digunakan Likert 5 poin ini biasanya yang sering dipakai, sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lanjut, Ustaz. Nah, instrumen penelitian itu ada 3, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan kinerja guru. Nah, instrumennya itu dari setiap instrumen ini dia memiliki indikator tertentu. Indikator dari kepemimpinan kepala sekolah yaitu yang pertama, memiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi guru, karyawan, dan siswa. Kemudian memiliki dan memahami visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan profesionalisme gurunya menguasai kurikulum, menguasai materi pelajaran, menguasai metode dan evaluasi belajar, bertanggung jawab terhadap tugas dan disiplin. Kinerja gurunya yaitu kemampuan menyusun program pengajaran, kemampuan menyajikan program pengajaran, kemampuan menganalisis hasil belajar, kemampuan menyusun program perbaikan dan pengayaan, kemampuan menyusun dan menindaklanjuti. Nah, dari ketiga instrumen tadi, kemudian kita uji dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas ini yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidatan atau kesahihan suatu instrumen. Kalau uji reabilitas itu instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Yang pertama, uji persyaratan analisis ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian uji hipotesisnya di sini saya memakai uji regenerasi berganda dan uji F. Nah, di sini ada beberapa referensi yaitu dari jurnal dan buku. Di sini ada jurnal manajemen kependidikan dan supervisi pendidikan, pengaruh manajemen kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru yang terdapat di Sinta 3 dan jurnal basics pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar. Dia masuk di Sinta 3 juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon dari teman-teman untuk masukan dan tanggapannya. Terima kasih. Baik, sangat menarik presentasi dari Mbak Dita, kuantitatif lagi ya. Sangat banyak, sebetulnya banyak menimbulkan pertanyaan mungkin karena jarang seharusnya ya. Baik, kami buka 2 penanya, dipersilakan teman-teman. Boleh Mbak Dita bertanya? Oke, Ya, silakan kepada istri saya sendiri, dipersilakan. Satu aja pertanyaan terkait dengan taraf signifikasi tadi kan ada 1%, 5%, 10%, kenapa mengambil yang 5%? Itu aja Mbak Dita. Oke, langsung Mbak Dita disilakan. Baik, karena semakin kecil kemudian semakin kecil yang kita pakai yaitu tingkat kesalahan, semakin kecil tingkat kesalahan yang kita pakai semakin kuat hasilnya. Nah, di sini saya kenapa tidak memakai yang 1% atau 10%? 10% kemungkinan
jarang dipakai. Yang sering dipakai itu 1% atau 5%. Tapi di sini saya memakai 5% karena kalau 1% itu biasanya dia dipakai dalam dunia medis karena itu harus pasti hasilnya, karena berkaitan dengan ibaratnya nyawa seseorang. Misalnya nih kita menentukan misalnya takaran ketika kita sedang membuat obat nih harus takarannya seberapa. Nah itu harus pasti. Kalau tidak pasti itu sangat berbahaya dan sangat fatal. Nah kalau untuk yang 5% itu kalau dunia sosial memang sudah ideal dan kebanyakan memang kebanyakan memang yang dipakai yaitu 5%. Karena mainannya bukan dunia kimia atau bukan nyawa seseorang atau bukan dunia biologis gitu Mbak Rina. Oh ya, ya. Jadi di perbedaan di dua tadi ya, karena di sosial sama kesehatan ya. Iya. Oke, Akur. Oke, kami buka lagi pertanyaan buat satu orang penanya. Dipersilakan teman-teman. Mbak Dita sepertinya berdoa supaya nggak sulit. Tegang Ustaz. Teman-teman, disilakan. Saya boleh bertanya? Silakan, Bang Kausar. Jadi kan ini survei ya untuk menentukan hasilnya. Survei atau tadi pengisian angket jatuhnya. Untuk yang mengisi angket sendiri itu siapa? Apakah guru yang kepala sekolahnya saja atau murid juga diperbolehkan? Karena kan yang merasakan daripada kualitas atau kinerja profesi si guru ini kan murid juga ya. Jadi apakah hanya sampai di situ saja atau murid juga diperkenankan untuk mengisi kuesioner tersebut? Itu saja. Apakah murid juga menjadi responden? Kenapa hanya kepala sekolah dan guru aja? Dipersilakan Mbak Dita. Kalau menurut saya di sini mengambil kepala sekolah dan guru saja. Karena saya terkhususkan pada kepala sekolah dan guru saja. Tapi terima kasih atas masukannya. Sudah, Mbak Dita? Sudah. Oke, sangat simpel. Gimana Bang Kausar? Gimana? Memang cuma 2 respondennya dari awal, jadi murid tidak. Iya. Kalau misalnya Basol sama Brody kan bisa aja ada main. Kayak gitu. Maksud saya kan kalau misalnya ini ya nggak salah sih, cuma kepala sekolah dan guru. Maksud saya kalau murid kenapa tidak dimasukkan, itu aja sih yang saya tanyakan. Karena kan ya saya sampaikan tadi yang merasakan daripada kinerja dan profesi guru di lapangan itu si muridnya kayak gitu. Kenapa tidak dimasukkan? Tapi kalau memang dari jawaban beliau hanya 2 saja, ya sudah saya terima dengan lapang dada jawabannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Kausar. Mungkin berarti Bang Kausar menarik perspektif dari murid, karena menurut Bang Kausar, murid juga hak menilai apakah guru itu kinerjanya meningkat atau tidak. Sedangkan dari Mbak Dita, perspektifnya dari diri sendiri, dari guru-guru itu sendiri, makanya pakai angket tadi berdasarkan yang tadi, apakah dia tugas-tugas guru itu bagi dia, mereka pribadi itu jalan atau enggak, dan gimana, apakah kinerjanya menurut mereka gimana. Mungkin itu beda perspektif mungkin ya kalau menurut saya. Oke, langsung. Karena sudah 2 penanya, berarti sudah selesai diskusi untuk Mbak Dita. Kami persilakan kepada Bapak Umar untuk mengeksekusi. Silakan Bapak Umar. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dita S1-nya di prodi apa Bu ya? PGMI Pak. Oh PGMI. Memang senang hitung-hitungan ya? Senang hitung-hitungan. Baru ini Pak. Oh iya. Kalau senang hitung-hitungan, kalau punya mencoba baru ini.
Saya kira yang suka hitung-hitungan itu ibu istrinya Pak Bisma. Ibu siapa itu istrinya Pak Bisma itu? Ibu Rina. Ibu Rina, ya. Ibu Rina itu saya pahami suka hitung-hitungan karena suka hitung-hitungan pendapatannya dari Pak Bisma itu. Makanya suka dihitung ya. Perhitungan jadinya. Harus Bu ya, harus suka hitung-hitungan kalau ibu-ibu. Secara umum sudah lumayan jelas ya dari awal sampai akhir. Tetapi memang di bagian latar belakang kurang memberikan informasi. Jika kuantitatif itu Bu lebih menekankan kepada kinerja itu dipengaruhi oleh faktor apa saja, lalu yang mau diteliti faktor yang mana begitu. Jadi 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y itu perlu diberi data-data empiris, data-data yang memperkuat asumsi Ibu begitu, sehingga dia bisa berhipotesis. Itu yang kurang di bagian latar belakang. Bagaimana sebenarnya profesionalisme guru, kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja guru. Itu perlu dibahas secara lebih baik di bagian latar belakang. Kemudian cara membuat PPT-nya jangan terlalu banyak kalimat yang panjang-panjang Ibu ya. Ibu kalimatnya dikurangi lebih kepada pointer-pointer di bagian latar belakang tanpa terlalu banyak kalimat-kalimatnya, cenderung ke paragraf. Dan Ibu di bagian latar belakang cenderung seperti kajian teori, seperti lebih ke definisi, pengertian, padahal bukan itu di latar belakang. Latar belakang itu memberikan alasan, mengangkat fenomena yang diangkat, mengaitkan dengan variabel yang lain-lainnya. Itu di bagian latar belakang. Di bagian itu yang menjadi kelemahan Ibu. Nah, kelemahan yang lain bukan kelemahan sifatnya, tapi lebih aware sebenarnya terhadap indikator Ibu. Indikator dari 3 hal itu agak merisaukan sebenarnya Bu, karena profesionalisme itu sebenarnya cukup jelas di berbagai macam aturan pemerintah. Ciri guru profesional itu sudah cukup jelas dan Ibu belum mengcover itu. Tampaknya Ibu mengambil indikator dari pakar sepertinya ya, pendapat para ahli ya. Nah, itu hati-hati di bagian indikator. Jika indikatornya tidak tercover atau tidak mengcover, maka pengembangan instrumennya, pengembangan angketnya bisa tidak lengkap nanti Ibu. Ya. Kemudian di sisi kinerja juga agak mengkhawatirkan juga ya, indikator-indikatornya itu perlu dari siapa indikatornya. Perlu Ibu mengeksplor dulu siapa-siapa yang memberi indikator itu. Perlu dieksplor dulu, perlu dipelajari dulu, poin-poin pentingnya baru kemudian Ibu bisa mengembangkan instrumen. Tanpa itu Ibu nanti bisa kurang lengkap sajian atau temuan datanya. Saya pikir itu yang harus ekstra hati-hati Bu ya, ke bagian indikator. Indikator masing-masing variabelnya, 2 variabel X dan 1 variabel Y itu betul-betul diperhatikan. Nah, teman-teman yang ingin melakukan penelitian kuantitatif bisa diskusi dengan Ibu Rina. Minggu lalu ya Ibu Rina kan kuantitatif juga kalau nggak salah ya, kalau tidak Iya, salah Kak. ya. Iya, betul. Ibu Rina dan juga Ibu hari ini, Ibu siapa sih namanya? Dita. Iya Ibu Dita. Nah, silakan banyak berdiskusi dengan mereka berdua. Namun Ibu untuk jenis penelitiannya hati-hati dengan survei ya. Survei itu cenderung mencari persepsi ya, sementara Ibu mencari pengaruh. Nah, itu perlu dicek ulang Ibu jenis penelitiannya. Apakah bisa digolongkan ke survei yang sebenarnya cenderung mencari persepsi atau juga mencari sebab akibat. Kalau sebab akibat sebenarnya bisa lebih dekat ke korelasional sebenarnya hubungan, bukan ke survei. Nanti dicek ulang Ibu Dita ya. Ibu Iya Bapak, siap. baca buku-buku kuantitatif. Ibu coba bedakan antara kausal dengan survei ya. Oke, supaya akurat. Terima kasih, kembali ke Pak Bisma. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Mbak Dita ya, sudah tenang ya. Oke. Ada lagi yang selanjutnya Ustadz Dermawan, siap? Insyaallah siap. Oke, silakan. Kami persilakan Ustadz Dermawan Daud. Pak Ustadz ini nggak kelihatan ya pakai sendal atau enggaknya ya kalau di Zoom ya. Alhamdulillah, karena dalam rumah nggak pakai Ustaz.
Iya, dalam rumah nggak boleh pakai sendal kalau di dalam rumah, nggak boleh pakai sepatu kalau di dalam rumah. Baik, saya terima kasih. Kami izin untuk presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dr. Bapak Dr. Umar Fauzan MPD serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil judul integrasi sistem pendidikan salaf dan khalaf di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Bersama dulu, di mana Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan ini lembaga tempat kami mengabdi sebenarnya. Jadi kami meneliti tempat kami sendiri. Perhitungan kami mengapa kami mengambil tempat sendiri. Pertama mudahnya di sini pertama mudah mendapatkan datanya, mudah interaksi dengan informan-informan yang ada di dalamnya, juga mudah dananya dan juga waktu lebih efisien ya. Ya intinya lebih mudah seperti itu, Ustaz. Baik, selanjutnya lagi jurnal yang kami dapatkan perkembangan pesantren di Indonesia dan metode pendidikan karakter di pesantren. Selanjutnya adalah latar belakang mengapa kami mengambil judul ini. Pertama tentang pondok pesantren. Kita ketahui bersama pondok pesantren itu salah satu lembaga yang tua di Indonesia, bahkan berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, selain itu pula bahkan kemerdekaan Indonesia itu banyak pondok pesantren banyak memberikan kontribusi. Tapi penilaian masyarakat yang kita pahami berbeda halnya dengan hal semua itu, di mana mereka menganggap bahwa pondok pesantren itu walaupun dia sudah lama, pengalaman banyak, tapi salah satu lembaga yang terbelakang dari segi pendidikan, kuno, tidak berkembang dan lain sebagainya, sehingga mereka berpikir alumni atau tamatan dari pondok pesantren paling hanya bisa menjadi imam atau bisa menjadi muadzin dan lain sebagainya. Tapi yang kita kenal sekarang ini perkembangan pondok pesantren di era digital, khususnya di modern sekarang ini mengalami transformasi yang luar biasa, perkembangan yang sangat signifikan. Karena salah satunya sistem pendidikan yang diubah. Seperti yang kami teliti, yaitu sistem pendidikan yang digabungkan antara salaf dan khalafnya. Sehingga disitulah terjadi perkembangan dalam dunia pesantren. Selanjutnya di sini kita tampilkan ada berita yang berasal dari Republika. Inti dari berita ini menyatakan bahwa khususnya di Kalimantan Timur sebanyak 120 pesantren, pondok pesantren yang ada di Kalimantan Timur itu menghadapi persoalan yang sama, yaitu krisis minatnya masyarakat atas pendidikan agama, terlebih di pondok pesantren. Artinya anak-anak mereka lebih disukai untuk disekolahkan di tempat-tempat yang umum atau mungkin di negeri dan lain sebagainya dibandingkan pondok pesantren. Tetapi di data selanjutnya itu di sampingnya kami melihat perkembangan data penerimaan santri baru di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Alhamdulillah dari sejak tahun 2018 yang kami ambil datanya sampai dengan tahun 2021-2022 itu mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan dikarenakan faktor terbesarnya COVID-19, karena banyak dari wali santri yang mengkhawatirkan orang tua yang masuk pondok pesantren. Di tahun 2021-2022, yaitu di tahun sekarang ini, kembali minat yang sangat luar biasa sebanyak 203 dibandingkan jumlah yang tahun-tahun sebelumnya. Lanjut lagi pesan masalah bagaimana integrasi sistem pendidikan di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Adapun lokasi tempat penelitian kami sesuai dengan kalimatnya tadi, yaitu Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian kami yaitu kualitatif, yakni kualitatif deskriptif. Karena memang kami hanya menggambarkan bagaimana sistem pendidikan, bagaimana sistem menggabungkan dua sistem pendidikan yang berbeda.
ya ini pendidikan salaf dan khalaf di pondok tersebut. Adapun sampling kita gunakan yakni positive sampling yang mempunyai wawasan yang luas tentang pondok modern tersebut. Salah satunya pertama yang akan kami wawancarai adalah pimpinan pondok. Karena pimpinan pondok lah yang mengetahui bagaimana sistem pendidikan salaf yang ada di pondok tersebut. Yang kedua, mudir atau kita sebut dengan direktur pendidikan. Kenapa kita beliau? Karena beliau lebih fahamnya luar biasa tentang bagaimana sistem pendidikan khalafnya. Begitu pula dengan ustadz-ustadzah, pengasuh asrama putra dan putri, itu kami akan wawancarai karena mereka terlibat langsung dengan sistem pendidikan yang berada di pondok pesantren tersebut. Lanjut, adapun teknik pengumpulan data, yang pertama observasi. Observasi di sini kita akan terjun langsung ke lokasi, ke lapangan, dengan melihat situasi yang terjadi di lapangan tersebut, mencari informasi, menggali informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, wawancara, di mana kita akan langsung berinteraksi dengan, bertanya dengan informan-informan yang ada di pondok tersebut. Contohnya tadi pimpinan, direktur, ustadz-ustadzah, terus pengasuh asrama, dan lain sebagainya. Dan di sini patokan utama dalam mendapatkan data dengan cara wawancara tersebut. Yang selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi di sini mungkin salah satunya ya dokumen-dokumen kurikulumnya, bisa juga struktur-struktur dari pondok tersebut, bisa juga dengan dengan dokumen-dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan selanjutnya lagi teknik analisis data, ya mungkin sudah tidak awam lagi bagi kita semuanya. Ini Miles and Haberman, yang dimana caranya menggunakan tiga tahapan. Yang pertama itu reedukasi, yang kedua penyajian data dan menarik kesimpulan. Edukasi dengan cara memilih data-data, selanjutnya kan ditransformasi dan kemudian disajikan dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Itu namanya Miles and Haberman. Terus selanjutnya yang terakhir yakni validasi data, yang dari tadi juga teman-teman gunakan sama triangulasi, di mana kita menggali atau mengetahui keabsahan data yang kita miliki ini dengan cara beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang mungkin membandingkan antara yang pertama wawancara yang kita lakukan dengan dengan pengamatan yang kita lakukan, itu dibandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, atau juga bisa dengan hasil pengamatan dengan data-data dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari tempat penelitian tersebut. Dan yang terakhir, terima kasih. Mungkin itu sedikit presentasi singkat kami. Dan lebihnya kami mohon maaf dan mohon untuk arahannya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ustadz Darmawan. Itu tadi adalah penyajian seminar tesis ya. Seperti biasa, lanjut kita masuk ke diskusi. Kami persilakan untuk teman-teman dua penanya. Persilakan untuk membuka diskusi. Pada Pak Darmawan mungkin bisa di off dulu screen-nya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Emil, dipersilakan. Mohon maaf tadi bisa dilihat lagi ke judulnya tadi ya. Judulnya tadi tepatnya. Pak Darmawan mungkin Mbak Emil minta slide-nya lagi, judul. Ya, di integrasi sistem pendidikan salaf dan halaf di pondok modern Asyifa. Ya, pertanyaan pertama saya adalah tadi tidak dijelaskan bagaimana itu sistem pendidikan halaf itu apa sih maksudnya gitu kan, saya sendiri nggak baru dengar ini. Kemudian itu yang ingin diketahui itu sistem pendidikannya apakah manajemen kurikulumnya atau yang seperti apa gitu. Jadi itu pertanyaan saya. Semoga Bapak bisa jelaskan ya itu tadi. Jadi yang
maksud jelas sistem pendidikan salaf itu apa dan halaf itu apa, lalu indikator instrumen yang dicari maksudnya apa gitu. Itu aja Pak. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan Mbak Emil, apa itu pendidikan salaf, apa itu pendidikan halaf, ya, dan juga apa yang dicari. Monggo Pak Darmawan dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Bisma, dan terima kasih pula kepada Bu Emil atas pertanyaannya. Ada dua. Nah, memang kami tidak menjelaskan tadi di situ ya, apa itu salaf dan apa itu khalaf. Mungkin lebih ringkas kalau salaf itu pondok pesantren ya. Pondok pesantren salaf itu seperti pondok pesantren yang lebih fokus kepada pendidikan agama. Pembelajarannya pun juga seperti yang klasik, contohnya kitab kuning, mengkaji-kaji kitab dan lain sebagainya seperti itu. Yang kita kenal pondok pesantren yang lama itu seperti itu. Adapun yang khalaf itu mungkin kalimatnya kalau sekarang itu modern, di mana ketika disebut modern ini pelajaran-pelajaran yang diberikan ya mungkin kurang lebih apa yang ada di kurikulum Kemendikbud, kurikulum yang ada di Indonesia. Contohnya mungkin kurikulum dari Dignas, pelajaran-pelajaran umum, IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Kalau dari Kementerian Agama, salah satunya juga itu adalah akhlak fikih, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok? Nah, kedua dari sistem tersebut, yakni salaf dan khalaf, dua kurikulum itulah digabungkan jadi satu. Pendidikan, isi dari sistem pendidikan yang ada isi dari kurikulum salaf dan isi dari kurikulum yang ada di khalaf yang modern sekarang ini digabungkan jadi satu. Maka tadi berlanjut kepada pertanyaan yang kedua mengenai apa sih yang dicari, manajemennya kah atau sistemnya kah atau kurikulumnya. Memang itu satu pertanyaan yang sangat baik ya. Sebenarnya kami di sini lebih kepada kurikulumnya, manajemen kurikulum. Ya. Mungkin kalimat di situ mungkin yang mewakili ya, mudah-mudahan bisa diberikan nanti revisi dari Pak Umar, apakah kami tetap menggunakan sistem pendidikan atau menggunakan integrasi integrasi kurikulum salaf dan kurikulum khalaf. Ya, sementara seperti itu. Memang kami sementara menggunakan kalimat sistem, tapi tujuan kami mengadakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kurikulum salaf dan bagaimana kurikulum khalaf di pondok tersebut dan bagaimana cara memadukan kedua kurikulum tersebut. Intinya sebenarnya kurikulum. Seperti itu, Bu Emil. Oke, itu tadi jawabannya Ustaz Darmawan. Kami kembalikan ke Mbak Emil lagi. Mungkin satu dua tanggapan. Oke, sudah mengangguk. Pak Darmawan mungkin bisa di off dulu screen-nya. Dipersilakan teman-teman yang lain mau bertanya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ustaz. Bang Andre, silakan ditanya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Sofian. Silakan Ustaz Sofian. Baik, saya jujur saja terima kasih. Cuma mohon maaf ini Pak Ustadz Darmawan, saya sendiri belum menangkap pesan detail dari judul itu tadi ya, tentang integrasi sistem pendidikan. Jadi objek latar belakangnya itu tentang apanya gitu. Jadi sama sebenarnya yang ditanyakan Ibu Emil tadi tentang integrasi sistem. Tadi Ustadz menyampaikan manajemen sistem pendidikannya antara khalaf dan salaf tadi kan. Nah, apanya di situ yang perlu diteliti? Maksud saya apanya di pondok pesantren itu kan, sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti kan gitu. Mungkin itu saja Ustaz. Yang kedua Ustaz, mungkin ini sedikit kira-kira kalau kita meneliti di tempat kita sendiri itu seperti apa tingkat hubungan emosional kita, artinya bisakah kita menempatkan profesionalisme dalam penelitian itu sendiri. Makasih. Baik, terima kasih Ustaz Sofian pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan terakhir cukup mewakili kita semua ya. Bisakah kita meneliti di tempat kita sendiri? Oke, baik, pada Ustaz Darmawan dipersilakan menjawab. Terima kasih Ustaz Sofian dan Ustaz Bisma.
Memang di situ kalimatnya integrasi sistem pendidikan salaf dan khalaf. Artinya memadukan antara dua sistem pendidikan yang salaf yang dahulu dan yang khalaf yang modern sekarang ini. Memang tujuan kami meneliti ini sebenarnya adalah kurikulumnya. Kita ingin mengetahui kurikulum dari kedua sistem tersebut dijadikan menjadi satu, sehingga menghasilkan kurikulum yang baik. Dengan kurikulum yang baik tadi itu menjadikan pondok pesantren tersebut itu lebih maju. Jadi pesan yang diberikan untuk kenapa kok kami menggabungkan kedua sistem tersebut itu adalah tujuannya satu, ingin menyampaikan kepada masyarakat lah bahwa pondok pesantren itu tidak seperti dahulu lagi, di mana dia hanya vakum dengan satu kurikulum salaf saja, tetapi dengan adanya perkembangan yang di era modern sekarang ini dipadukan dengan yang pendidikan yang modernnya, mengambil kurikulum ya tadi itu sistem itu mungkin kami berasumsi gini, sistem itu ya kayak seperti apa ya kurikulum ya kurikulum kami sebutnya seperti itu. Makanya nanti kalau memang perlu kami revisi untuk judul, sistem itu kami ubah menjadi kurikulum salaf dan kurikulum khalaf akan kami ubah. Nah, tapi pada dasarnya kami ini ingin meneliti integrasi kedua kurikulum tersebut, sehingga pondok pesantren tidak terkenal lagi dengan kekumuhan atau ketertinggalan daripada pendidikannya yang lama gitu. Artinya lebih modern, berpikir lebih wawasan lebih luas gitu kan, bisa menjawab tantangan masyarakat sekarang ini seperti itu. Adapun yang tadi yang kedua apa tadi Sat ya? Apakah kita bisa meneliti di tempat sendiri? Mungkin itu akan lebih apa yang bisa menjawab Bapak dosen nanti, apakah boleh kami meneliti seperti itu? Tapi untuk sementara, karena kami menilai satu yang mudah dari segi mengambil data, mudah dari segi interaksi, mudah, apalagi kami mengalami sendiri bagaimana rasanya mengajar atau bagaimana rasanya menjalankan sebuah kurikulum yang berbeda, sehingga maka dari penelitian kami itu kan penelitian kualitatif deskriptif, hanya sekedar menggambarkan, memberikan informasi saja seperti itu, bahwa Pondok Modern Syifa Balikpapan itu mempunyai dua kurikulum, yaitu kurikulum salaf, dan keduanya itu diintegrasikan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Darmawan. Kami kembalikan lagi ke Ustaz Sofyan, mungkin 1-2 tanggapan kalau ada. Sedikit. Jadi gini Ustaz, karena tadi kenapa saya bertanya itu karena tadi latar belakang itu kan ada Ustaz menyampaikan bicara motivasi orang tua, ada juga indikatornya terkait dengan jumlah siswa masuk. Apakah tidak sebaiknya itu ditambah dengan pengaruh misalnya? Itu saja, makasih. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan atas masukannya. Kalau memang nanti bisa untuk dimasukkan dengan kalimat itu, insya Allah kami akan masukkan, dan sebelumnya kita akan memberikan arahan dari Pak dosen. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai ya, sudah 2 topik kita bahas dan sudah kayaknya pemateri terakhir ini, karena Bang Eko sebagai yang belum maju, belum hadir, mungkin izin ya. Tadi ada WA saya, Eko, tangannya lagi diinfus. Jadi kayaknya dari tadi malam itu ngomong katanya harus keluar, dan ternyata tadi dapat info beliau WhatsApp tangannya lagi diinfus dan izin tidak bisa hadir perkuliahan hari ini. Yang duduk dekat Bapak itu Pak, yang gondrong-gondrong. Oke, Mas Eko Gondrong ya. Iya, Mas Eko Gondrong. Sembuh. Karena Mas Eko Gondrong konfirmasi tidak bisa hadir, maka sudah kita pada penghujung penyaji ya terakhir pada hari ini, yaitu Pak Darmawan Daud. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dosen kita, Bapak Umar Fauzan, untuk mengeksekusi penyaji kita terakhir pada hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Umar. Ya, baik.
Tampaknya beberapa mahasiswa kita di MPI 1 atau MPI 2 ya ini. MPI berapa ini, Pak? MPI 2, Pak. P2, Iya. Pak. Iya, rasanya mahasiswa di MPI 2 ini memang beberapa dari mereka berbakat jadi anggota dewan ya rasanya ya. Sepertinya pinter cara jawabnya ya. Jadi meskipun salah itu kesannya yang nanya yang salah ya. Kok jadi saya ingat beberapa waktu yang lalu cara jawabnya ya. Jika memang salah maka akan seperti ini. Jika memang kurang tepat maka akan seperti ini. Jika memang diperkenankan, bagus cara jawabnya beliau ini ya. Jadi meskipun salah nggak kelihatan salah akhirnya. Ya, mantap. Cara jawabnya bagus. Tetapi kelihatan kalau beliau ini kurang menguasai. Dan kurang menguasainya mungkin karena sibuk ya. Pak Darmawan sibuk sekali ya Pak ya. Jarang ikut perkuliahan saya karena sibuk Pak ya. Kebetulan di hari Sabtu ada jam mengajar kebetulan. Oh, ada jam mengajar. Iya. Jadi jika memang Bapak Ibu punya kesibukan yang luar biasa sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan, saya sangat berharap itu meluangkan waktu untuk baca, untuk nambah-nambah ilmu melalui membaca, atau nambah-nambah ilmu melalui sharing ke teman-temannya. Rasanya saya tidak mungkin menyampaikan hal yang sama berulang-ulang kali, setiap kali disampaikan. Karena sudah bolak-balik disampaikan. Terkait dengan judul, terkait dengan tema, terkait dengan metode, terkait dengan analisis, itu rasanya sudah berulang-ulang ya. Jangan gunakan Mail Haberman yang 94, gunakannya yang 2014. Yang gitu-gitu kan setiap saat disinggung ya. Tapi kenapa selalu terulang lagi gitu. Kenapa selalu hal yang sama diulang-ulang lagi. Terus kalau ingin meneliti itu ya yang jelas yang ingin diteliti variabelnya apa. Teman-teman pada bingung ini. Sistem pendidikan itu beda dengan manajemen kurikulum. Sistem pendidikan itu di dalamnya sangat banyak isinya. Ada usia, ada jenjang, kapan boleh masuk sekolah, kapan boleh keluar, kapan lulusnya, berapa tahun lulusnya, di usia berapa boleh masuk, strukturnya seperti apa, luas sekali sistem. Yang boleh ngajar siapa, apa syaratnya, sarana minimalnya apa, prasarana minimalnya apa, kurikulum yang dipraktekkan apa, lulusannya seperti apa, tujuannya nanti itu banyak sekali dimensinya kalau sistem pendidikan itu. Bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu meneliti sistem pendidikan, boleh, tapi sangat luas sekali. Di dalamnya mengandung hal yang sangat kompleks sekali. Kalau mau disederhanakan, ambil manajemen kurikulumnya saja Pak Darmawan. Ambil manajemen kurikulum saja. Yaitu kurikulum yang salaf dan yang khalaf. Nah, silakan itu diteliti manajemen kurikulumnya saja. Bagaimana manajemen kurikulum itu dipadukan, diintegrasikan, dan dilaksanakan pada level perencanaan, level pelaksanaan, level evaluasi. Dibuat sederhana seperti itu, Pak. Jadi manajemen kurikulum saja yang diteliti dengan 3 atau 4 dimensi organisasi itu. Itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang. Jadi Bapak tinggal mencari indikator dari manajemen kurikulum, pengelolaan kurikulumnya saja. Itu menjadi lebih mudah dan lebih gampang. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh meneliti di tempat sendiri karena subjektivitas. Bapak tidak akan mampu memberikan data yang fair, yang adil. Karena nanti kalau ngomong yang baik tentu akan sangat ditunggu oleh beliau-beliau ya sebagai pemilik pondok. Tapi kalau ada hal yang kurang baik, Bapak nggak akan berani mengungkapkannya. Yang sifatnya kritik membangun, Bapak nggak akan bisa. Gitu. Itu subjektivitasnya muncul di situ. Nah, supaya tidak muncul subjektivitas, sebaiknya meneliti di tempat orang lain. Supaya dengan leluasa kita membangun ilmu pengetahuan dengan memberi informasi yang bisa bermanfaat bagi semua orang, semua pembaca,
tidak perlu kita merasa takut, merasa segan jika kita meneliti di tempat orang, karena tujuannya adalah baik untuk pengembangan manajemen pendidikan secara umum. Nah, orangnya sudah nggak ada. Saya kembalikan ke Pak Bisma saja. Terima kasih. Oh, masih ada, Seth. Masih ada satu yang menggunakan. Oh, kok di saya jadi hilang ya? Kok Pak Darmawannya jadi hilang di saya. Di redawan, nggak apa-apa. Putus ya? Oh, nggak ada semua. Nggak ada semua. Ada, Saya Pak. putus. Saya ada, Pak. Jadi gelap di saya ya. Oh iya, ada sekarang. Ya itu ya untuk Pak Darmawan, jika masih mendengar suara saya, disederhanakan saja Pak manajemen kurikulum, kemudian tinggal mempelajari aspek-aspek atau indikator di manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum pesantren itu akan sangat menarik sekali ya, tapi jangan di tempat sendiri. Begitu Pak Bisma, kembali silakan. Baik, terima kasih wejangannya Bapak dosen, Bapak Umar Fauzan. Pada teman-teman yang lain mungkin ini jadi pembelajaran buat kita semua. Dari setiap sesi proposal, sesi presentasi itu akan membangun dan menjadi ilmu baru buat kita dalam menyusun tesis kita ke depan. Semoga semua lancar ya. Amin. Pak Umar mungkin ada terakhir Pak ya, pertemuan terakhir ya. Oh ya, terakhir sekali ya, pertemuan terakhir. Jadi ini sudah tidak ada lagi ya. Saya baik, sekarang kita evaluasi ya. Saya sangat senang, bangga, bersyukur, menghargai atas usaha jerih payah Bapak Ibu sekalian di semester ini, yang mana semester ini tidak secara lengkap bisa dilaksanakan secara offline. Jadi saya menyadari itu kesalahan pada diri saya sendiri, tidak bisa maksimal dalam mengajar, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menerima materi secara baik. Jadi saya minta maaf di bagian itu jika tidak bisa maksimal dalam perkuliahan kita di semester ini. Namun saya merasa sangat apresiasi sekali dan merasa bersyukur punya mahasiswa yang beberapanya yang memang luar biasa, daya belajarnya sangat kuat ya, keinginannya sangat kuat, sehingga bisa memiliki pengetahuan yang baru. Nah itu harapan saya, Bapak Ibu selalu ada pengetahuan baru, pemahaman baru, lebih menguasai di bidang metode penelitian ini. Semakin Bapak Ibu menguasai, maka penelitiannya nanti semakin mudah insya Allah, dan tesisnya juga semakin gampang diselesaikan. Itu harapan saya. Bapak Ibu nanti selesai tidak sekedar berubah dari sarjana, namun menjadi magister, itu tidak secara formalitas saja yang berubah, tapi keilmuan Bapak Ibu berubah. Itu harapan saya, terutama di bidang penelitian. Jika Bapak Ibu mampu melakukan penelitian dengan baik, dimanapun Bapak Ibu berada, mau jenjang kemanapun Bapak Ibu akan melangkah, insya Allah akan menjadi lebih mudah. Nah, itu harapan sekaligus keinginan saya dan juga doa kita semua ya untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mungkin sering marah-marah atau mungkin kurang enak didengar bahasa saya, itu semata-mata saya hanya ingin mendidik Bapak Ibu untuk lebih serius, lebih maksimal, tidak nyambi. Karena orang menuntut ilmu itu harus sangat maksimal, harus fokus, tidak boleh sambil nyambi, sambil makan, sambil minum, pakai sandal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebaiknya dihindari yang akan datang. Jadi jika ada ketersinggungan, saya mohon maaf. Semoga tesisnya cepat selesai, seminar proposal cepat selesai, dan saya berharap ini jadi mata kuliah kita itu betul-betul bisa menyiapkan penelitian Bapak Ibu ke depannya. Memilih topik yang jelas dan bisa dilaksanakan secara tepat waktu, cepat dan hasilnya baik. Demikian rasanya penjelasan penutup dari saya. Ada perwakilan dari Bapak Ibu, silakan. Jadi hilang lagi. Kepada teman-teman, ada last question mungkin atau tanggapan lain?
Ya, Pertanyaan kalau mengenai ada ujian mungkin kalau ada. tanggapan, komentar, silahkan. Tugas terakhirnya adalah di sesi UAS, Bapak Ibu mengumpulkan UAS, ada beberapa pertanyaan teori, mirip pertanyaan seperti UTS, namun saya menunggu proposal tesis Bapak Ibu meskipun sederhana ya, meskipun 4 atau 5 halaman. Kedua bab 1, halaman ketiga bab 2, halaman ketiganya bab 3, halaman terakhir adalah referensi. Meskipun sederhana seperti itu tidak ada masalah, yang penting jelas. Jika lebih baik dari itu, syukur sekali. Itu untuk tugas, dan tugas proposalnya nanti dikumpul bareng dengan tugas penyerahan jawaban UAS gitu. Ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Kalau jelas Pak. Oke, terima kasih. Kami selaku moderator juga mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Umar apabila kami selama perkuliahan ada salah-salahnya dan banyak salah-salahnya. Kami mohon bimbingannya lebih lanjut. Semoga Pak Umar tidak bosan mendidik kami. Oke, sebagai penutup pertemuan semester kita dengan mata kuliah ini, maka kami meminta kepada Ustadz Sofyan mungkin masih ada untuk doa dulu, kita doa bersama, simbolis. Doa penutup. Baik, mari kita awali doa ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma rizqna muta'abbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan wa adhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma haqqa warzuqna ittiba'ah wa rizqna syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semoga sehat terus. Ya, semoga sehat terus, jaga kesehatan paling utama ya. Semoga lancar tesisnya, penelitiannya, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.